Ham Tuhan na ibata Bapa nami berdamai duham papan hanami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami bagal du holongmu ban nami perdausawan urupi ham hanami asi guru nami gabi sada puji-pujian pakon hatari makaskon ubamu. Amin.
Verified Listing, bagian dari Unique Listing di rumah123.com. Karena kami ada buat kamu, mulai dari nyari sampai nempatin rumah baru. Mudahnya beli rumah tanpa keluar rumah. Kami hadir kembali untuk wujudkan rumah impianmu. Karena kami ada buat kamu. Nemenin dari rumah impian di Mandiri Festival Properti Indonesia 2021. Mudahnya beli rumah tanpa keluar rumah. Kami hadir kembali untuk wujudkan rumah impianmu. Karena kami ada buat kamu. Nemenin dari rumah impian di Mandiri Festival Properti Indonesia 2021. Bersama keluarga, tempat berlindung, penuh tawa dan canda. Rumahku, rumah kita semua, berbagi penuh cinta dan selalu bersama. Mandiri KPR membantu mewujudkannya, semua jadi nyata. Rumahku, bahagia bercinta. Mandiri KPR, kebutuhan hunian Anda mandiri saja. Salam sejahtera bagi semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum, Thank you for joining us, Bapak President. Almost 150,000 people died in Indonesia because of COVID, and those are just the official figures. The unofficial count is thought to be much higher than that. While you are managing things better now, initially your government downplayed the disease and as a result didn't recognize the dangers till much later. How responsible is your government for these deaths that we've seen in Indonesia? Ya memang pada saat puncak kasus kita, sehari saat itu ada 56.000 kasus, dan sekarang sudah turun menjadi 600. Dulu 56.000 kasus, memang rumah sakit kita, fasilitas kesehatan kita penuh dan tidak mampu menampung. Saat itulah memang terjadi kematian yang sangat banyak, hampir 2.000 per hari, tetapi saat ini sudah bisa kita tekan, bisa kita kendalikan. When you look back, what do you think were some of the biggest mistakes that were made by your administration in managing this? Menurut saya fasilitas kesehatan kita yang belum baik. Ini yang akan kita perbaiki dengan reformasi di bidang kesehatan Indonesia, utamanya fasilitas kesehatan, kemudian peningkatan pembangunan SDM yang lebih merata seluruh Indonesia. Ingat bahwa fasilitas kesehatan di Jawa dengan di luar Jawa itu sangat perbedaannya sangat jauh sekali. Ini yang ingin kita kejar. Given the fact that there is such a wide difference between health infrastructure in big cities and the rest of the country, how do you defeat the pandemic when you don't really know the true extent of the problem that you're facing? Ya, Karisma harus tahu ya, Indonesia ini memiliki 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota. Ini sangat luas sekali. Sehingga perbedaan fasilitas kesehatan juga masih belum baik. Inilah yang akan kita reform, sehingga yang misalnya ada rumah sakit yang belum ada ICU, ya kita bangun ICU-nya. Rumah sakit yang belum memiliki alat-alat kesehatan, ya kita belikan alat-alat kesehatan itu agar kesiapan rumah sakit, kesiapan fasilitas kesehatan kita menjadi lebih baik. Dan tentu saja yang paling
penting adalah tenaga kesehatannya harus ada. Dokternya harus komplit, perawatnya harus siap di semua daerah. So are you making the investments that you need to be able to achieve what you've just laid out? Data-data dan kekurangan-kekurangan yang ada tadi semuanya sudah ada, siap. Tinggal ini pelaksanaan reformasi di bidang kesehatan ini akan segera kita lakukan. Akan dimulai tahun depan. You've avoided nationwide lockdowns because I know you're worried about the economy and economic growth there, yet millions have still lost their jobs, and the Indonesian economy, I think it is fair to say, is still struggling. What's your economic recovery plan? Pandemi COVID ini memberikan dampak kepada ekonomi. Tetapi kita melihat kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, saya kira kita berada pada posisi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dan kuartal kedua kemarin kita sudah berada di angka pertumbuhan ekonomi 7,07% di kuartal kedua. Dan saya optimis pertumbuhan ekonomi tahunan kita akan berada di angka 3,7% sampai 4,5%. Kira-kira itu. Yang paling penting ketika pembatasan kegiatan masyarakat itu sudah dibuka, ekonomi informal akan kembali pulih sehingga konsumsi masyarakat dan kesejahteraan rakyat bisa tetap terlindungi. One of the key pillars of the Indonesian economy is tourism. I know that Bali is planning to reopen or reopening somewhat to international tourists, but it's happening slowly. What's the right balance between making sure that people are safe and that you do get the economy up and running again in terms of tourism? Kenapa kita berani membuka Bali? Karena Bali vaksinasinya sudah lebih dari 90%. Sehingga kita menyiapkan infrastruktur kesehatan yang lebih baik, yang lebih siap, baik di bandara maupun di rumah sakit, sehingga wisatawan yang datang, utamanya yang dari mancanegara, ini bisa kita berikan pelayanan yang lebih baik, tetapi juga bertahap. Kami tidak membuka untuk semua negara. Yang kami buka sekarang ini baru 19 negara yang telah dinyatakan oleh WHO berada pada level 1 dan level 2. President, there's been huge inequality in vaccine distribution globally, with the World Health Organization warning that the pandemic could last even longer because of that. How betrayed do you feel by rich countries as a result of the fact that they're moving ahead in the vaccine race? Ya, idealnya memang vaksin ini bisa merata ke semua negara. Jangan sampai ada negara yang mendapat vaksin terlalu banyak, tapi ada negara yang sangat sedikit sekali mendapatkan vaksin. Oleh sebab itu, Indonesia menyuarakan untuk keadilan terhadap akses vaksin. Ini penting sekali. Kalau itu bisa terjadi, artinya memang ini ada sebuah solidaritas yang tinggi antara negara maju dan negara-negara miskin maupun negara berkembang. Saya kira ke depan perlu dibangun fasilitas dan produksi vaksin di negara-negara berkembang maupun negara-negara yang miskin, yang penduduknya banyak. Ini penting sekali supaya pemerataan vaksin itu bisa terjadi di semua negara. Tetapi dalam waktu yang mendesak ini, saya kira negara-negara maju perlu membantu negara-negara miskin untuk bisa mendapatkan vaksin. Sehingga pandemi ini bisa kita atasi bersama-sama. I know one country that has certainly offered to help or has helped right at the start in terms of Indonesia's vaccine needs, and that is China. Is China doing a better job than Western countries? Semuanya memang sudah membantu, tetapi menurut saya kurang. Bukan hanya untuk Indonesia, tetapi untuk negara-negara berkembang lainnya atau untuk
apalagi untuk negara-negara miskin ini sangat perlu sekali untuk berikan bantuan untuk mendapatkan vaksin. Sangat penting sekali. Turning now to what you'll be doing after the G20. You're heading to COP26, and Indonesia is in the top 10 countries that contribute to the world's largest amount of greenhouse gases. I know that you've already made a commitment to reach net zero emissions by 2060. Why not a more ambitious target? Ya, kita ini kan memiliki kalkulasi untuk yang berkaitan dengan pengurangan emisi karbon. Tapi yang jelas Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi emisi karbon. Deforestasi di Indonesia dapat ditekan hingga titik terendah dalam 20 tahun ini. Indonesia juga merehabilitasi 3 juta hektar lahan kritis selama 10 tahun antara 2010 sampai 2020. Harga geledek online tiket week. Nyamber lagi di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Kita juga tahun ini telah memulai merestorasi, merehabilitasi hutan mangrove. Target kita nanti sampai 2024 adalah 600.000 hektar. Tetapi kalau ditanya kenapa target kita tidak ambisius, kita bisa target kita maju, tetapi dengan bantuan teknologi dan investasi dari internasional. Kami memandang bahwa penyediaan pendanaan iklim internasional itu dari mitra negara maju itu merupakan game changer dalam aksi mitigasi, dalam aksi adaptasi perubahan iklim, terutama di negara-negara berkembang. Do you think rich countries are doing Potong kuenya, mana pisaunya? Potong kuenya.
belum may opong tuh kasih siswa apa bung? Opong suruh sok aja lah. Ya. Gak terbalik itu. Sorot muka tulang. Sorot muka tulang yang ganteng bagaimana tulang? Tulang aman kasih. Tulang aman kasih. Banyaknya cowok tulang aman. Ya. Tulang aja. Kepiringannya dulu Pak Esther. Gak apa-apa, itu
selama keketuaan presidensi G20 dari Italia. Kegiatan G20 di bawah kepemimpinan Indonesia sudah akan dimulai bulan Desember ini. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi kita, bagi Indonesia, dan sekaligus tanggung jawab yang besar yang harus kita jalankan dengan baik.
hinarga ni Tuhanta kata ni nebata nagabe hagolu karena ipondo subata bani minggu pesta seksi wanita sekaligus ulang tahun seksi wanita GKPS Napa Onom Pulu Sadakon yang dirangkaikan dengan Hari Internasional Perempuan Sedunia tanggal 8 Maret lalu, terambil kumbani buku podah. Nasiam Bapa membasahon ayat genap, hanami inang holi dalam hal ini inang seluruh perempuan, Bapa seluruh pria, membasahon ayat fisik podah opat ayat 10 lalu das kubani 20 pitu sonon ma isobut ijai pukah nasiam Bapa. Kami dalam tinggalan partitor songon sinangkal sokot-sokot lantintoran masinondang paima tumahari. Ale anakku, maribagas kun mahatasku, bani sahatku ma pateleng tinggolku. Tokopedia ada cashback 60% buat kamu dan ceritamu yang bangkitkan kesempatan. Terus dukung usaha lokal kotamu, biar Indonesia bisa bangkit bersama. Di GrabFood makan enak semua mulai 10.000. Jajan ini itu mulai 10.000. Dompet cerdas enak ribuan menu. Persembahan GrabFood mulai 10.000. Tamu si pengunan jaga maurmu ay kerjai di luar aguluhan. Ambukun ma umbak pamangan si parladu, anjahan sahat namar putor-putor daun ma ay ubah. Pitor ma panonggor ni matamu kulobe, anja depak kulobe ma aktawa. Pardiateihon ma panlakkan nilaimu, ase terjamin dan dalam. Tiap kita geluk, ulang ma panlembang kusiamun atau kusiam bilo, pasulut manahemu, bani aja. Si barjai madas ni martua mahalak nama nangikon kata ni nebata, anjaka nama rimbagas posi. Amin. Shalom mahu bata ganupan inang Bapa. Terima kasih ma kita ganupan kuria kinarga ni nebata. Buku podah on aima buku na ituliskon ni Raja Salomo. Kita tahu Raja Salomo adalah raja na paling berhikmat atau yang menerima hikmat kapentaran na kumbani nebata. Ilobe ni teksta on isobuddo, tidak ada seorang raja pun yang pernah ada di bumi ini yang menerima hikmat kumbani naibata. Ilobe ni atap ipudini das kubani panorang sonari. Karena itu Raja Salomo ingin mewariskan hikmat itu. Kubani jolmain, kubani generasi ku generasi. Das kubani kita panorang on. Halaniai igambarkon Raja Salomo do dirini songon sadakalak bapa nama bodahi nyombahni. Halaniai bani kita poda itu mang adong kata ale anakku. Parimbagas-kon ma podah ni bapamu, parukur-kon ma podah ni inang. Kuria kinarga ni Tuhanta isobut bani ambilan taon koma seluruh kitab podah, dia itu sungguh-sungguh ingin mengatakan bahwa hikmat itu adalah lebih berharga dari seluruh apapun harta di dunia ini. Kalau kita menginginkan emas, kalau kita menginginkan deposito, kalau kita menginginkan banyak tanah, kalau kita menginginkan kuasa, kalau kita menginginkan kekayaan, tapi di atas semua itu, sesungguhnya adalah ketika kita bisa mendapatkan hikmat. Atape anggoi sobut bani ambilanta adalah hapitoron, juga isobut hapentaran.
habotohon kumbani Tuhan. Jadi hikmat tidak pernah bisa didapat dari dunia. Emas bisa dari dunia, kekayaan bisa dari dunia, tapi hikmat sama sekali tidak bisa didapat dari dunia, tapi bisa didapat di dunia. Jadi beda ya. Hikmat tidak bisa didapat dari dunia, tapi hikmat bisa didapat di dunia ini. Halanya itu setahun ijon badilo beni tekstat ini. Sari mah hikmat atau hokmah ai isobut bani ambilan tak ijon agak silau jadi nggak bisa kelihatan ya. Iya. Sari mah hikmat nini bani ambilan tak ijon adalah kumbani Tuhan leibata kumbani ganuk artamu. Jadi melalui seluruh apa yang kita punya, firman ini mau mengatakan carilah hikmat, dapatkanlah hikmat. Apapun yang kita miliki itu baik, tetapi biar semua itu untuk mendapatkan hikmat. Hikmat hanya ada dari Tuhan. Nini bani podah siah ai. Mulani kapentaron adalah takut akan Tuhan. Kumbani pamangan ni Jakobado. Permulaan hikmat. Jadi hanya dari Tuhan kita bisa mendapatkan hikmat. Jadi orang yang berhikmat itu adalah orang yang sungguh mendapatkannya dari Tuhan. Itu berarti tidak mungkin berhikmat tanpa hidup dalam kedekatan dengan Tuhannya. Aina perlu. Napa dua kona sikol sobuton markitet tekstaon adalah nini bahwa orang yang berhikmat dengan orang yang tidak berhikmat nyata sekali. Mari kita perhatikan nini bani ambilanta ayat 10 lalu. Tapi dalam nikalak parpitor songon sinalsal sogot do lambin torang marsinondang bani tongah paima tongah ari dalam nikalak perjahat lotir do seng iboto sidia ica partol sua. Jadi ada dua hal. Orang parpitor yang mempunyai hikmat nini ijon adalah makin lama makin terang. Isobut ijai seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Anggo bahasa si malungun isobut ijai tene sinalsal sogot-sogot lambin torang marsinondang paima tengah hari. Sinalsal sogot-sogot lambin torang sampai tengah hari. Bahasa Indonesia cahaya fajar yang kian bertambah sampai rembang tengah hari. Ini Paula, si gadis ibu kota yang punya banyak mimpi sampai ke bawah mimpi. Bisnisnya banyak dan terus beranak pinak. Dari rencana liburan dan skincare idaman, ada cemilan kekinian, tas sepatu kesayangan, belanja tanaman, hingga smartphone impian. Tapi, apakah mimpi bisa jadi kenyataan? Untung ada alat bayar andalan yang kini bisa dipakai di e-commerce pilihan. Traveloka Pay Later yang bikin bayar-bayar jadi gampang dan aman. Bisa buat belanja apa aja di dalam dan di luar Traveloka. Jujur guna banget wujudin impian. Katakan carilah hikmat, dapatkanlah hikmat. Apapun yang kita miliki itu baik, tetapi biar semua itu untuk mendapatkan hikmat. Hikmat hanya ada dari Tuhan. Nini bani podah siah ai. Mulani kapentaron adalah takut akan Tuhan. Kumbani pamangan ni Jakobado. Permulaan hikmat. Jadi hanya dari Tuhan kita bisa mendapatkan hikmat. Jadi orang yang berhikmat itu adalah orang yang sungguh mendapatkannya dari Tuhan. Itu berarti tidak mungkin berhikmat
tanpa hidup dalam kedekatan dengan Tuhannya. Aina perlu. Napa dua ko na sikol sobuton marhite teksta on adalah nini bahwa orang yang berhikmat dengan orang yang tidak berhikmat nyata sekali. Mari kita perhatikan nini bani ambilan tak ayat 10 lalu. Tapi dalam nikalak parpitor songon sinalsal sogot-sogot do lambin torang marsinondang bani tongah paima tongah ari dalam nikalak parjahat lotir do seng iboto sidia ijam partol sua. Jadi ada dua hal. Orang parpitor yang mempunyai hikmat ngini ijon adalah makin lama makin terang. Isobut ijai seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Anggo bahasa Simalungun isobut ijai tene sinalsal sogot-sogot lambin torang marsinondang paima tengah hari. Sinalsal sogot-sogot lambin torang sampai tengah hari. Bahasa Indonesia cahaya fajar yang kian bertambah sampai rembang tengah hari. Jadi cahayanya adalah dari pagi. Mungkin jam 5 anggo bata ijon di Jakarta, mungkin jam 4 itu adalah anggo isobut sinalsal fajar. Dia masih remang-remang. Anggo bahasa Simalungun isobut anggo jam 5 ay mulai maadong cahaya, tapi merlangat-langat obe. Masih kabur. Tetapi cahaya itu makin terang sampai tengah hari. Artinya makin bersinar tengah hari jam 12. Begitu jam 12 adalah sangat puncaknya. Dokosi jam 12 pastilah redup. Karena itu cahaya orang benar tidak disebutkan dari pagi sampai sore. Kalau dari pagi sampai sore itu berarti bisa bercahaya, tapi juga nanti akan menurun, langsung naik isob. Tetapi cahaya orang benar yang mempunyai hikmat jalannya adalah humbani marlangat-langat ope desku bani tengah hari. Jadi yang godong halak makatahon hidup ini songon roda pada tido sahali atas sahali itoru. Onda. Hidup orang beriman makin lama dia makin bercahaya, makin lama dia makin tinggi, makin lama dia makin naik. Grafik hidupnya, cahayanya, pekerjaan baik yang dilakukan makin lama makin tinggi. Itulah hidup orang berhikmat. Jadi lang kadang-kadang anggo sangga dong duit bercahaya kusiboritan redup bulan anggo minggu wanita sonon jenges-jenges kita tene pulang minggu wanita besut koma enggak gitu yang disebut. Tetapi yang disebut di sini mungkin kita dimulai kembali marlangat-langat masih gelap tapi makin lama makin terang. Saya suka sekali tadi dengan doa itu. Tuhan ajar kami sungguh-sungguh makin lama hidup kan. Makanya orang beriman dikatakan makin tinggi naiknya. Tidak ke bawah menukik. Tapi hidupnya cahayanya makin lama makin terang. Sebaliknya orang yang tidak berhikmat nini ijon. Mudah-mudahan kita bisa lihat. Lotirdo seng iboto ija ianang partol suan. Lotir gelap, tak ada cahaya. Saudaraku yang kekasih, anggo isobut lotir gelap, sungguh-sungguh sangat gelap. Dan tidak tahu dia bahwa yang dia lakukan sudah partolsuan. Dia tidak sadar apa yang dia lakukan itu sudah menjadi batu sandungan. Itulah yang dikatakan melalui ambilan pertemuan Galatia. Bukankah Paulus sebelum dirinya menjadi rasul dia adalah Saulus? Yang dengan gigihnya dia melakukan pembunuhan demi agama Yahudi, demi suku Yahudi. Siapapun yang berani mengkhianati Yahudi, masuk menjadi Kristen, dia bunuh.
tol suan doai ilobe di Tuhan. Tapi dia pikir dia sudah melakukan yang benar. Ternyata yang dia lakukan salah. Jadi ada banyak orang berpikir dia melakukan benar tanpa hikmat. Tanpa hikmat adalah jangan-jangan kita pun gak tahu bahwa kita sudah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itulah perlu hikmat. Saudaraku, yang kedua yang mau dikatakan adalah bahwa anggo siang itu bisa diukur, terang itu bisa diukur, gelap tidak. Gelap itu nggak bisa dipindah. Kalau terang bisa dipindah. Bawa aja misalnya golap di rumah, tak bawa lilin atau hidupkan lilin, gelap kalah. Tak bisa gelap kita pindah. Yang bisa kita pindah terang. Kalau boleh mengambil ilustrasi, pernah katanya bercerita atau bercengkerama, bertemu matahari dengan goa. Goa apa gua? Walaupun jadi teknik asal marsya rusan kita. Gua atau goa. Ketika itu matahari dan goa mengatakan, ya kita kawan tapi kita selama ini tak pernah saling berkunjung. Ini karena itu matahari mengundang goa datang ke matahari, mendekat ke rumah matahari. Dan ketika goa itu yang selama ini gelap gulita di dalam goa atau dalam gua, dia kaget melihat dekat dengan matahari. Kenapa begitu berwarna-warni? Mengapa begitu indahnya pengalaman, pemandangan? Mengapa begitu indahnya apa yang bisa kelihatan? Di dalam goa nggak ada apa-apa. Golap lotir tumang nini gua. Dia betul-betul terpesona melihat ketika dia datang kepada matahari, sang sumber terang. Tetapi untuk balas budi tiba-tiba dia katakan juga, suatu saat datanglah ke tempatku nini gua mahubani matahari. Ini pastilah cerita hoax tadi, karena nggak mungkin matahari masuk ke gua. Tapi aku harus katakan namanya pun ilustrasi kan, nah itu ini. Iya. Karena itu datanglah matahari ke dalam goa. Apa yang terjadi? Goa itu menjadi terang. Kelihatanlah di sana ada banyak sekali begitu indahnya di dalam goa. Ketika matahari datang ke dalam goa. Saudaraku, goa kaget. Kenapa seindah ini ternyata tempatku tapi tidak bisa kulihat? Iya. Karena memang gelap tak bisa melihat apa-apa. Kita ganupan hinarkan Kristus Yesus. Kita tidak tahu betapa Tuhan membuat kita begitu di tempat bahagia. Kita sering tidak sadar hidup kita ini begitu luar biasa diciptakan Tuhan. Tapi kalau ni golap ni pikiran, tapi kalau ni langonggar roh kita hubani Kristus sang sumber cahaya sejati itu, kita berpikir selalu hidup ini terlalu sakit, terlalu pedih, terlalu berat. Padahal sering sekali hidup kita luar biasa dikasih Tuhan. Kita inangon. Ya kan? Kita bisa masak, nyuci, bisa juga ngajar, bisa jadi dokter, bisa jadi presiden. Aku si bapak kalau dia katakanlah di kantor, belum tentu bisa masak mereka. Kerja di kantor disuruh belum tentu bisa ngepel mereka. Mengerjakan yang kita kerjakan, seberat yang kita kerjakan, mungkin belum tentu bisa. Tetapi ketika di dalam Kristus, saudaraku, bukankah kita juga inang tidak sadar kehebatan kita? Kita sering diciptakan Tuhan sebetulnya seperti smartphone, tetapi yang terjadi kita hanya menjadi stupid phone. Untuk nasiam do stupid phone, ada sekarang handphone stupid phone yang bisa hanya menelepon dan SMS, ya kan? Nggak bisa dia WA, nggak bisa dia Facebook. Ada HP itu 200.000 bisa. Hanya bisa untuk telepon dan SMS. Tuhan padahal menciptakan kita mungkin seperti smartphone. Di sana kita bisa WA, di sana kita bisa main game, di sana kita ada banyak aplikasi dalam smartphone kita.
Di sana Bibel ada, di sana buku doding ada, di sana game ada. Kita mau bertanya tentang apapun bisa di smartphone kita. Banyak aplikasi. Bapak Ibu, bukankah hidup kita ini Tuhan berikan banyak aplikasi, tetapi yang sering kita pakai hanya mulut kita. Yang kita pakai hanya mulut dan tangan kita dan kaki kita mungkin. Tuhan ciptakan kita smartphone, tetapi akhirnya kita menjadi stupid phone saja. Hanya Marsaha bilang Binoto